Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sama-sama belajar kepada akhir mudah-mudahan pelajaran ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di kita ini sama-sama menyimak daripada materi yang diberikan di kitabnya kita Islam sistematis terkenal belajar dalam sejarah dan dari Husain. Catatan di sini juga ada Bapak kita bersama Allah Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa azid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi abbadik as'adil arabi wal ajam wa imamit taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb زدوا شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمكم الله وأدام النفع به وببركة علومه في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويهرم على الجنوب itu ya? Yes. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Dan haram atas orang yang junub. Junub itu sesuatu perbuatan yang dilakukan yang menyebabkan dia mandi wajib. Kalau haidna memang ketahuan haidna karena dia ada darah yang keluar ala sabil sihah, dalam kondisi sehat, itu orang haid.
Jadi jalur sehat, dalam kondisi sehat itu keluar darah tiap bulan, itu namanya haid. Kalau junub itu sesuatu perbuatan yang menyebabkan dia kudu mandi. Kudu mandi. Nah, kalau dia melakukan sesuatu yang menyebabkan mandi wajib, itu namanya mandi junub. Kalau haid itu ya termasuk juga hadas besar ya. Tapi junub ini bisa laki-laki dan bisa perempuan. Junub berhubungan suami istri. Ya. Kalau dia udah masuk, maka wajib mandi meskipun tidak keluar sperma. Jadi patokannya kepala. Kalau kepalanya udah nyelem, maka dia wajib mandi. Mau keluar enggak dia mau wajib. Dia nggak masuk Pak Ustadz, nggak masuk. Cuman assalamualaikum doang, keluar. Nah yang kayak gitu yang mandi laki-lakinya. Perempuannya nggak mandi Pak. Lah kan dia berhubungan, iya berhubungan, tapi kan nggak dimasukin. Ya kalau nggak dimasukin, perempuannya nggak wajib. Tapi kalau laki-lakinya nggak masuk, cuman ketok pintu doang, assalamualaikum, dia keluar, maka lakinya yang wajib mandi, perempuannya tidak wajib mandi, karena nggak masuk. Bagi orang yang mandi junub, janabah. Kan di atas sudah ada juga itu, ya orang haid, ya kan? Wa yahrumu bil haidi itu ada 8. Kalau yang junub ada berapa ini? Khamsatu asya. Dibaca wa yahrumu boleh, wa yuhramu boleh. Kalau wa yahrumu berarti khamsatu asya jadi fa'ilnya. Kalau wa yuhramu itu nanti khamsatunya jadi naibul fa'il. Apa yang pertama? Ahaduha, salah satu dari yang khamsatu asya, as-sholatu, sholat. Sama orang haid juga agak boleh sholat. Orang yang mandi janabah nggak boleh sholat ya, haram, berdosa dia. Orang mau mandi junub karena habis berhubungan suami istri, dia sholat, dosa bukan tahan. Salatnya ibadah, tapi kondisi keadaannya yang menyebabkan ibadah nggak sah. Kenapa dia nggak sah salatnya? Belum mandi. Makanya orang kalau mandi junubnya salah, maka mandinya nggak sah. Mandinya nggak sah, salatnya juga nggak sah. Kenapa? Karena mandinya belum sah gitu loh. Makanya harus paham nih nanti mandi wajib. Jangan sampai mandinya asal-asalan. Yang penting basah Pak Ustadz. Ya mandi semua juga basah. Pak Ustadz maaf ya saya mau mandi basah dulu. Bodo amat ya. Mau basah mau kering kayak mandi mah basah. Kalau kering bukan mandi, tayamum. Fardon au naflan, baik fardu maupun sunnah enggak boleh. Pokoknya yang namanya sholat kagak boleh aja orang junub. Dah titik. Nggak ada pengecualian. Ya. Wasani qiraatul Qur'ani, orang junub kagak boleh baca Quran. Dalam hadis la yahillu li haidin au junubin ayyaqra'a syai'an minal Qur'an. Tidak boleh bagi orang haid maupun junub membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Nggak boleh. Tapi ada keterangan dalam kitab Mughni Muhtaj, dijelaskan boleh orang yang mandi junub atau orang haid itu baca Quran, tapi niatnya nggak baca. Wabil khusus bagi orang-orang yang hafidz Quran. Perempuan yang hafizil Quran, yang hafal Quran 30 yang dia harus menjaga hafalannya, dia emen kan? Berarti ya biasa 7 hari nggak baca Quran, maka akan membuat hafalannya mungkin banyak yang hilang.
maka ada pendapat ulama yang membolehkan bagi orang yang hafizul Quran untuk mengedres Quran itu tapi niatnya enggak baca Quran. Boleh. Tapi pada umumnya mazhab Syafi'iyah enggak boleh orang yang jujur baca Quran. Kenapa? Lagi hadas besar. Bagaimana dia punya adab sama Quran kitab sucinya kalau dia yang baca kagak suci? Enggak boleh. Ghairu mansukhin at-tilawah, Quran yang tidak dinasakh bacanya. Karena di Quran ada yang ayat-ayat Quran yang dinasakh. Dulu awalnya orang yang puasa Ramadan nggak boleh melakukan hubungan seksual selama sebulan. Dari subuh ketemu subuh lagi. Sebulan Pak nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Akhirnya ada pengantin baru, nikah, nggak lama Ramadan. Akhirnya namanya orang masih muda ya kan, baru hitungan bulan, sebulan nggak berhubungan, bisa ini vertigo, puyeng dia. Akhirnya keceplosan juga dia tuh melakukan hubungan seksual. Turun asbabul wurud hadis tentang halak tuh ya Rasulullah SAW. Celaka saya Rasul. Emang apa? Semalam saya anuan sama bini. Padahal sebulan nggak boleh berhubungan. Iya. Anuan bagaimana? Ya anuan kayak orang-orang. Ya udah. Dia dapat apa? Dapat kifarat. Salah. Dapat kifarat. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul jangan kata 2 bulan, yang sebulan aja bobol, ya kan? Ya udah, puasa 2 bulan nggak bisa, merdekakan budak, ya nggak punya Rasul. Akhirnya karena semuanya dari 3 tahap itu dia nggak bisa, ya kan? Udah Rasul kasih makanan tuh, gandum amannya orang yang melakukan hubungan suami istri. Ente pulang ke kampung ente, bawa nih makanan, sedekahin sama orang yang paling miskin di kampungmu. Ini orang nyawat lagi, ya Rasul, yang paling miskin di kampung saya. Tuh. Udah melakukan hubungan badan, ya kan dosa, ya kan miskin, ya kan, ya. Yaitu yang paling miskin di kampung saya ya Rasul, dia untung 12 dia. Udah melakukan hubungan seksual, puasa gak kuat, mereka budak gak punya, ya kan? Mereka makan setelah 60 pakai mesin nggak sanggup juga, ya kan? Udah dikasih makan sama Rasul, ternyata yang miskin dia, bukan untung banyak nih orang. Maka turun ayat uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisa'i kunna libasul lakum wa antum libas. Maka dihalalkan Ar-rafas itu al-jima, melakukan hubungan suami istri, tapi kapan? Malam. Tuh. Ayat sebelumnya dinasakh. Nah, yang dinasakh itu ya kan boleh dibaca. Tapi yang enggak dinasakh, yang menasakh tidak boleh. Ada diganti enggak? Diganti hukumnya. Yang tadinya enggak boleh sebulan enggak berhubungan, boleh tapi malam. Ada nasakh itu ada Quran sama Quran. Hadis dinasakh dengan Quran. Ada yang hadis dinasakh diganti hukumnya atau hadisnya lafadznya itu dengan hadis juga. Ada nama babun nasakh wal mansukh. Jadi tidak boleh. Ayatan kana aw harfan, baik satu ayat atau huruf. Sirron aw jahron, bacanya sir atau terang-terangan. Ras. Wa kharaja bil Quran at-Tauratu wal Injilu. Keluar dari Al-Quran, Injil dan Taurat boleh. Kalau orang junub boleh baca Taurat, boleh baca Injil karena itu bukan mushaf Al-Quran. Meskipun isinya wahyu juga. Bisa saya baca saran dulu ya. Amma azkarul Qur'ani fatahillu la biqasdi qiraatin.
Dan adapun zikir-zikir Quran fatahilu maka boleh apa itu azkar Quran arti dibaca la biqasdil qiraata bukan bermaksud baca. Mana saya jelasin kalau orang meninggal pasti yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi itu ayat Quran. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna itu baca Quran itu Pak ayat Quran tapi dia bacanya bukan niat baca Quran karena ada peristiwa gitu saja. Peristiwa orang meninggal dia baca itu boleh. Bapak mau pergi pulang kampung baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur itu ayat Quran. Tapi enggak niat baca Quran, la biqasdil qiraah, enggak dimaksud bertujuan semata-mata baca, tapi karena bepergian disunahkan baca doa gitu. Itu boleh. Dan orang haid juga junub boleh zikir Pak. Mengucapkan kalimat thayyibah boleh. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah gitu. La ilaha illallah boleh. Asmaul husna baca boleh. Orang junub boleh baca selain Al-Qur'an. Atau selawat boleh. Wasalisu masul mushafi wa hamluhu. Orang junub enggak boleh menyentuh Quran dan membawanya. Min babil aula dari sisi bab lebih utama. Di dalam Quran itu la yamassuhu illal mutahharun. Enggak boleh menyentuh kepada Quran illal mutahharun kecuali orang yang bersih. Bersih dari mana? Ya bersih dari hadas besar. Ya. Bagaimana dia bisa menghormatin Quran kitab sucinya? Dia aja nggak suci. Dia belum mandi. Dia tidak punya wudhu, dia bawa, dia baca, tidak boleh. Ya, jadi sebagai min babil aula lebih utamanya kita menjaga apa? Menjaga diri kita dari sesuatu yang membuat kita menghinakan diri kita terhadap Al-Quran. Meskipun ada pendapat yang lain, nggak ngaruh orang haid, orang nifas, orang yang junub boleh bawa Quran. Kan untuk Quran itu kan cuman kertas doang gitu. Karena domir hu-nya kembali kepada Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Hu-nya sama Quran, bukan hu-nya kembali kepada qalbun, hati. Mana ada kita hati yang bersih? Ya. Susah diketahuinya. Tapi kalau fisik kita ibaratnya kotor karena junub, karena haid, karena nifas, kita tahu. Tapi kalau orang harunya kepada hati jauh, aidnya domir ini kalau ke hati ke terlalu jauh, nggak ngepas. Jadi, tetapi kalau di tas, ya kan, di kantong, di kresek, ya kan, di Quran, ya kan. Jadi orang yang junub nggak boleh menyentuh maupun membawa mushaf Al-Quran. Warabi'u at-tawafu fardun aw naflan. Yang keempat tawaf, mana disebutnya di atas. Kalau tawaf itu harus punya wudu. Kenapa? Karena tawaf itu at-tawafu kas-shalah. Tawaf itu seperti salat. Cuman bedanya salat nggak boleh ngomong. Kalau tawaf boleh ngomong. Tapi kalau sa'i boleh nggak punya wudu. Sa'i itu nggak punya wudu. Misalnya habis tawaf nih, setelah sunnah berdoa naik ke Safa Marwah kentut gitu misalnya ya, kentut karena wudunya keluar lagi Masjidil Haram, ya, turun ke bawah, ya jauh gitu kan. Akhirnya dia lanjutkan sa'inya boleh. Sa'i nggak dipersyaratkan suci dari hadas kecil. Tapi kalau dia ibaratnya tawaf disyaratkan punya wudu karena itu seperti menjalankan ibadah sholat. Tawaf macam-macam Pak. Kalau kita baru datang nih di kota Mekah, ya mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada yang umroh ya bisa ke Mekah. Itu namanya tawaf qudum. Tawaf baru datang disunahkan tuh Pak. Tawaf qudum.
Ada lagi tawaf rukun. Tawaf rukun, tawaf dijalankan karena ingin menjalankan haji maupun umroh. Jadi kalau tawaf pertama itu tawaf rukun, maka tawafnya harus melalui umrohnya, harus melalui mikot. Kalau udah tawaf nih rukun, habis tawaf habis sa'i tahallul nyukur rambut. Jadi umroh itu cuma satu ihram dari mikot. Kalau dia dari Madinah mau ke Mekah, maka mikotnya di Bir Ali namanya. Nah, kalau dia dari ke Mekah dulu banyak tempat, ada di Jalan Lam, pesawat, itu banyak. Tapi ketika dia sudah rapi, dia tawaf 7 kali. Tawaf itu Pak nggak ada yang wajib bacaannya. Orang yang kagak bisa baca Quran juga boleh. Karena dalam haji dan umroh tidak ada rukun qauli, yang ada rukun fi'li, gitu loh. Jadi kalau orang umroh kagak tawaf maka sah. Enggak sa'i, enggak salah rukunnya tawaf umroh ya itu. Dia tawaf enggak sa'i, enggak sah. Karena ihram dari mikot 2 tawaf 7 kali. Andai kata dia baca bisanya doang nih, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya, itu doang yang hafal. Fil akhirah enggak hafal itu. Segitu doang. Putaran pertama, Rabbana atina fid dunya, bismillah Allahu akbar. Nah, Rabbana atina, gitu doang. Kata malaikat enggak ada yang lain bacanya, Rabbana mulu. Boleh. Karena enggak ada bacaan yang wajib. Iya, enggak apa-apa. Enggak ada itu kok kepanjangan. Baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa ribu Pak baca. Juga tuh. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Itu baca yang lain. Sah. Tawaf ifadah, tawaf rukun haji. Ada tawaf apalagi tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu sama ngeliling juga Pak. Ya. Cuman kalau tawaf ifadah atau tawaf rukun, dia nggak boleh lagi tawaf rukun itu nempel badan Ka'bah. Karena badan Ka'bah itu wangi Pak. Itu kalau kita kelambu yang hitam tuh, itu kalau kita cium wangi itu. Wangi bener. Sekali itu wangi. Nah kalau orang lagi tawaf rukun nggak boleh pakai yang wangi. Bapak nih dari Bir Ali, dia berjak ke Bir Ali nih, kan udah pakai ini Pak, di Bir Ali itu pakai ihram. Sempak bukan? Nggak pakai sempak, nggak boleh pakaian yang berjahit. Udah aja gitu. Dia modelnya bahannya bahan handuk Pak. Ya, seperti Pak Tamsir saya kirim tuh handuk tebal, nggak bakal kena matahari, nggak bakal kena tuh. Tapi kalau yang dari India, Pakistan Pak, itu kayak kain kafan, cuman dia dilapis. Namanya kain kafan kan Pak, ya itu kan kagak enak banget. Itu kalau ibadah tengah hari bentet Pak, dia sholat pas kena matahari, kita center di belakang, bisa kelihatan. Tapi kalau kita Indonesia itu tebal-tebal Pak, bener kayak handuk aja, handuk tebal. Bukan dia panjang, dilihat, enggak bakal kelihatan. Enggak pakai baju, enggak pakai sempak, pakai kan ihram aja. Itu namanya kita mulai start umroh. Nah, tawaf yang kedua sunnah boleh Pak. Makanya jamaah-jamaah saya kalau pengen nempel di pintu Ka'bah itu tawafnya tawaf sunnah. Kan rukun udah rapi, umroh udah rapi, ini mau habis dohor tawaf apa-apa, habis asar tawaf lagi, 5 waktu tawaf lagi, ngerasain tuh badan kita tuh nempel sama dinding Ka'bah, cium wangi. Cuman saya seujung-ujung saya umroh, saya belum pernah nyium hajar aswad. Ya, karena permasalahannya kita bawa jamaah, nyium hajar aswad itu memang gampang-gampang susah Pak. Ya, kita perlu fisik yang cakep gitu. Kalau mama ada di jamaah, mama Ustaz saya punya sama laki bini gitu. Karena ada suami pas di Sulawesi. Ustaz kami pengen nyium hajar aswad. Bu, ibu kalau pengen hajar aswad itu ada 2 kemungkinan, ya kan?
bisa kegencet, bisa ibu ibadah mental. Karena Bapak bisa lihat Pak, itu kan namanya ajar asas gitu doang Pak. Orang datang kan itu fisik kita yang mudah aja Pak, ampun kebingungan itu susah gitu. Tapi kalau kita sendirian berdua sama teman bertiga yang muda-muda nih, ya kan, itu bisa Pak. Yang gede-gede itu ya kan, wah, gede, ayo main itu pun juga nggak jaminan Pak. Tuh, jadi kesempurnaannya orang umroh bukan karena dia mencium aja aswad, bukan itu. Kalau ajar aswad susah Pak, tapi kalau kita mau bisa, yakin bisa. Ya. Nah, kalau tahu sunnah Bapak kenyang-kenyangin deh tuh. Saya pernah naik di undakan Ka'bah tuh. Kan Ka'bah gitu ya. Saya dapat amanah dari guru Ustaz Pasha. Kalau bisa Ustaz Pasha itu naik namanya Babul Mastur. Pintu yang tertutup. Jadi Ka'bah itu dulu pintu Ka'bah bukan yang sekarang Pak dulu. Dulu Ka'bah itu pintunya bukan yang sekarang. Jadi sebelum ibadah yang namanya Hajar Aswad, sini. Ini kan rukun Yaman ini. Ya. Ini Hajar Aswad. Ini setelah sebelum rukun Yaman nih, Pak. Itu kalau ada herbal. Itu kan gitu, Pak. Gitu ya. Tuh. Itu kalau kita ibaratnya pernah kesingkap itu dia punya tutup Ka'bah karena angin, itu ada herbal bekas pintu Ka'bah. Itu posisinya itu sebelum rukun Yamani. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Kira-kira 1,5 meter. Ini naik dikit ya. Set. Ini ada pintu Ka'bah sejajar dengan pintu Ka'bah yang sekarang. Itu namanya Babul Mastur. Pintu ketutup. Itu doa di situ saja. Dan saya pernah lakukan itu, Pak. Jadi saya naik, jadi saya dorong patah saya. Tuh, sempat berapa detik tuh Pak? Saya berdoa di situ. Ada askar saya kan, haram, turun lagi. Asal kamu naik lagi. Itu namanya Babul Mastur. Itu saya tahu dari guru saya kayak Pak. Dan saya cari di sana. Ya sudah di Google. Oh posisinya itu sebelum rukun Yamani. 1,5 meter naik kan gini. Set gitu ya, di baru pintunya gitu. Itu tempat yang mustajab dan orang jarang tahu. Dan saya pernah dilihat di YouTube itu ketika Ka'bah penutup tersingkap itu kelihatan bekas pintunya gitu. Itu agak susah dan juga resiko karena askar kadang-kadang kan kayak gitu. Saya berdiri di situ Pak, saya berdoa minta maaf. Itu macam-macam tawaf ya. Jadi orang tawaf, orang yang junub nggak boleh tawaf. Wal khamisu lubsu fil masjid li junubil muslimin illa li daruratin kama ihtalama fil masjid wa ta'adzara khurujuhu minhu li khawfi ala nafsi aw malihi wa amma uburul masjid marron bihi min ghair muqsid fala yuhram bal wa yukrahu fil asah ya. Jadi yang nggak boleh lubsu itu netep Pak, netep masjid kayak orang itikaf nggak boleh. Orang junub, orang haid nggak boleh al-lubsu bil masjid. Li junubin muslimin bagi orang yang junub muslim. Illa li daruratin kecuali karena darurat. Contoh kamaneh talama seperti orang ngimpi. Fil masjid, dia tidur di masjid ngimpi. Pintu masjid dikunci. Agak bisa keluar kan tuh? Iya, nggak bisa keluar Pak. Dikunci. Kamaneh talama fil masjid wa ta'adzara khurujuhu dan dia nggak bisa keluar.
minum dari masjid. Ya udah mandak di dalam nungguin orang pengurusnya datang bukain gitu kan. Itu kan lidururah namanya. Dia keluar dari mana? Jadi kalau keluarnya tidak bisa, ya tidak apa-apa karena darurat. Li khaufin ala nafsi, dia khawatir akan dirinya, au mali atau hartanya. Ini kalau bisa keluar nih, ya kan? Ada yang ngambil banda saya nih, ambil ya, tidak apa-apa. Karena darurat, kekunci nggak bisa keluar. Wa amma uburul masjidi marran bihi min ghairi maksin fala yahrum. Dan adapun ubur tuh lewat doang. Emang rumahnya kudu ngelewatin masjid. Marron berjalan bihi. Dengannya min ghairi maksin atau muksin tanpa ada menetep. Dia lewat doang, enggak netep gitu, enggak diam di masjid. Fala yahrumu, maka tidak haram. Enggak apa-apa. Kalau lewat doang mah, yang enggak boleh al-lubsu fil masjid. Bal akan tetapi wala yukrahu fil asahi, dan tidak dimakruhkan dalam qaul asah kalau hanya lewat doang. Wa taraddadul junubi fil masjidi bimanzil lubsi, dan berbulak-baliknya orang junub di dalam masjid bimanzilatil lubsi, ya, itu enggak boleh. Wa kharaja bil masjidi al madaris war rubat dan keluar dari ketidakbolehan orang junub di masjid, boleh di madrasah. Wa rubbi itu apa rubbi ya? Madrasah wa rubba itu kayak semacam tempat ibadah, tapi bukan masjid. Musola boleh. Itu diantara hal-hal yang dilarang, diharamkan bagi orang yang junub. Ada 5. 1. Sholat, baca Quran, tawaf, al-lubsu fil masjid, ya. Apalagi menyentuh dan membawa Al-Quran bagi orang yang junub. 5 tidak boleh. Bagi orang yang haid itu 8. Ya. Ada yang nanya? Ada yang nanya gak? Ya. Kalau nggak ada, Allah alam. Setelah ini kita masuk bab kitabus shalah. Nih yang di sini nih kita akan banyak belajar bagaimana sholat kita yang baik dan benar dalam babus shalah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuafi ni'amahu wa yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadri wa miqdarin 'azim. Allahumma aghina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ij'al auladana wa ahla buyutina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-ilmi wal khair. Wa la tajalnahum wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain ya Pak ya, saya tanggal 16 insya Allah umroh. Kebetulan umroh bersama kakak-kakak saya dan juga Pak Tamsir akan berangkat tanggal 16. Ada kita punya 12 jamaah bergabung dengan dari jamaah teman-teman saya lain. Insya Allah itu tanggal 16 itu hari Senin Januari, setahun lagi. Doain saya biar lancar, biar selamat berangkat dan pulangnya, dan saya doain di Mekah dan Madinah, berkhusus di Raudhah. Saya berdoa mudah-mudahan jamaah Majlis Salim Al-Huda insya Allah bisa berangkat ke Mekah. Saya doain semua, nanti saya videoin. Ternyata begini Pak, ada kasus. Ini kasus sendiri. 2016 saya umroh, istri saya umroh pertama sama anak saya sama mertua. Itu Allah kasih Pak. Jadi istri saya itu nulis Pak. Ini lagi di depan Ka'bah nih, tulis nama AADD plus TNA. Insya Allah umroh. Semalam kita pengajian di share di grup. Ini siapa ini? Anak siapa? Hah? Oh. Jadi tulisan itu ditulis sama istri saya, ADD Tendang umroh. Dibuat di grup itu tahun 2016 Pak. Itu Allah kabulin 2023 berapa tahun? 7 tahun. Ditulis Pak. Jadi kalau kita mau panggil orang-orang teristimewa, ini kan tulis aja Pak depan Ka'bah. Di Raudhah makam Rasul tulis. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak ini bisa umrah ke Mekah dan Madinah, bisa ziarah ke makam Rasulullah. Itu udah berapa kali dibuktikan. Ya. Jadi kalau saya terpanggil nama-nama saya absen itu ya. Yang belum umrah siapa? Olah, umrah lo lalu, amin gitu. Amin aja susah, ya. Amin. Lah kita kagak tahu Pak. Dari mana Allah kirim rezeki, betul nggak? Itu nggak usah khawatir. Ya boro-boro umroh ya yang gitu ya. Aminin aja. Apalagi yang doain dari Mekah langsung Madinah, doanya nggak bakal dihalangi sampai ars ijabah, nggak bakal. Makanya aminin. Ya, ada kan ojek mau doain berangkat bandara dulu kan nganter orang umroh. Kata Allah nih orang kesian amat yang nganter doa bandara gitu kan. Allah kasih rezeki ya kan, iya dapat warisan ya kan 500 juta berang ya kan. Iya bener nggak bohong Pak, nggak usah khawatir Pak, yakin kalau lemah niatnya ya kan susah, yakin aja sama Allah. Kan bukan urusan duit Pak. Ada orang kalau umroh kan jalannya banyak, dari anaknya, dari mantu, dari cucu, ya dari orang lain bisa Pak. Kamu kadi, coba nggak nyangka kan bisa umroh, nggak nyangka. Punya duit 50 juta, 30 juta enggak kan? Paling berapa ya ditambahin ya? Ada yang ngasih sekian ratus 10 juta, nambahin dikit, tapi kan itu nggak ada yang tahu.
Tuh, Allah izinkan di usia Pak Mukadi bisa menginjakkan kakinya di Mekah dan Madinah. Itu bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Itu pokoknya Bapak kamu bisa pakai ini gitu. Saya doain Pak. Karena jamaah al-huda nggak banyak. Kalau saya tulis absen sini 20 orang saya bisa baca. Iya gitu. Iya. Meskipun saya kagak enggak ini saya sebutin ya satu-satu. Kan kita masih bisa WA-an. Iya. Ustaz, jangan lupa ya jam-jam. Iya, gue belum berangkat tuh pesen bayi. Iya. Jadi orang yang berangkat umroh datang doain, insya Allah nanti kita ketularan. Benar, ketularan. Tapi syaratnya kudu yakin. Yang kedua yang masih muda-muda ini 30 juta nggak punya duit. Gope punya gope. 5.000 ada? Ada? Bukan, 5.000 itu malah. Kalau umroh nggak bisa kalau pakai logam, itu bentuk merok. 5.000 niatin buat apa? Buat paspor. Karena paspor sekarang 10 tahun Pak. Itu kan 5 tahun. 5 tahun. Jadi 2023 sampai 2000 berapa tahun? 10 tahun 350.000 untuk 10 tahun. Ya, setiap hari pasang status, alhamdulillah udah punya paspor. Begitu. Iya. Ya, digeber sama selawat. Ya. Banyak selawat. Benar. Karena yang bisa mengabulkan doa kita Allah dan wasilah Rasulullah. Yang punya sahibul Madinah wal Makkah. Benar gak Pak? 3,5 udah simpan. Baca selawat. Minta sama Allah. Biar Allah cepetin kita bisa ke Makkah ke Madinah. Terserah Allah. Kita mengerti, kita ikhtiar, terserah Allah. Kalau buat paspor niatnya ya Allah, ya Rasul, gampangin. Dengan paspor ini saya bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hajar. Geber masalah. Enggak usah bosan. Kapan? Enggak usah mikir kapan. Selawatin aja. Niatin ya Allah dengan selawat, saya pengen ke Mekah, saya pengen ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah di kota Madinah. Di Masjid Nabawi ya Allah. Minta sama Allah Rasul. Benar gak bohong? Buktiin omongan saya. Yakin yang kuat Allah panggil meskipun dengan caranya Allah. Terserah. Ya, benar. Gak ada yang nyangka Pak. Saya aja ini umroh keberapa ini? Alhamdulillah saya gak pernah bayar. Gak pernah bayar saya. Untuk umroh kesekian kalinya gak pernah bayar. Tapi saya harus menimat punya niat gitu. Kita pasang niat. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ke Makkah ke Madinah. Nah, kalau sudah berangkat, saya pengen umrohin mertua saya. Gitu. Saya pengen mertuain. Kalau badal umroh gampang Pak. Kita umroh sekali udah asal kita. Kedua, ya Allah, saya niat badal umroh ibu saya. Namanya badal umroh. Niatin. Jadi nggak usah khawatir akan kehendak Allah. Pasang niat yang kuat. Buat paspor 350.000 anggaplah gope pada aja lah. Warawiri kan. Benar. Yakin percaya. Pasang status ya Rabbana ya Rasul. Alhamdulillah udah punya paspor. Udah dipantang aja paspor Mekah Madinah, paspor Mekah Madinah. Udah jangan diganti-ganti. Jangan biarin pancing. Paspor Mekah Madinah bawahnya sallallahu alaihi Muhammad. Nabung-nabung. Rezeki nabung. Jangan mikir enggak ngumpul-ngumpul segini, jangan. Dawis itu mah terserah. Ya, yang penting kita ikhtiar, ya kan, berusaha. Besarnya keyakinan kita sama Allah, besar dan cepatnya juga kita bisa ke Mekah. Percaya itu. Saya kan udah beberapa kali enggak punya modal. Ada aja rezekinya. Tapi kita niat kalau udah punya umrohin saudara kita, umrohin orang tua, umrohin mertua yang masih hidup. Niatnya begitu. Nanti Allah kasih cukupin rezeki lagi untuk bisa ke Mekah.
Ya gitu aja Pak ya. Dah, doain saya tanggal 15 ya. Mudah-mudahan saya lancar. Ini apa ya? Terus kami harus Apa itu? Kemarin makin bu, nggak ngerti. Bikin kaget ya. Biasanya tarik biasanya.